Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Darussalam yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam ke-14 bulan Ramadan. InsyaAllah besok kita melaksanakan puasa yang ke-14 dan alhamdulillah hari tadi kita sudah menyelesaikan hari ke-13 puasa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala, rahmat dan inayahnya, juga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya, dan kita semua insyaallah termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan kultum pada kesempatan malam hari ini, saya mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk membacakan suratul Fatihah untuk nenek kami yang sedang dirawat. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan, dan siapapun dari jamaah kita di Masjid Darussalam yang sedang sakit malam hari ini tidak bisa ikut tarawih bersama kita dan masih terbaring sakit, mau di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Ala hadhihi wa ala kullin yadin sholihan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Doa yang harus kita panjatkan setiap hari yang tadi dibacakan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita semua surga Jannatun Naim dan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah Masjid Darussalam, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini tidak panjang kalam saya berbicara dan menyampaikan kultum yang mudah-mudahan walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi motivasi atau giroh, juga semangat kita untuk mengisi bulan suci Ramadan, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Dalil yang tidak asing yang terdengar di kuping kita, di telinga kita sebagai dalil utama kewajiban kita bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
targetnya sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala, barometernya juga sudah jelas, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, la'alla itu termasuk dalam kaidah bahasa Arab atau gramatikal Arab, itu merupakan kalimat taroji, pengharapan ya. La'allakum, pengharapan, tattaqun jadi orang yang bertakwa. Nah, dalam kalimat tattaqun ini juga Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat kalimatnya dalam ilmu nahwu ya, ilmu nahwu ini termasuk dalam kategori fi'il mudhari yang masanya itu sedang dikerjakan. Kemudian yang kedua continue, yang ketiga masa yang akan datang. Jadi arti dari tattaqun, orang yang bertakwa itu masanya sedang ya. Kita sedang dalam masa takwa. Jadi takwa itu tidak hanya kita di masjid saja, tidak hanya kita ketika ada pengajian, ketika kita lagi ngaji atau lagi zikir, atau bahkan sekalipun sedang sholat tahajud, baru kita di situ timbul takwa. Tetapi dalam setiap saat, tidak kenal waktu, ya, tidak kenal waktu. Jadi mau di masjid, mau di pasar, mau dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, bagaimanapun kondisinya, kita senantiasa dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Maqasidus Shaum dijelaskan, ditafsirkan ya, oleh Syekh Izzuddin, la'allakum tattaqunan nar. Artinya takut terhadap api neraka. Nah, jadi itu serendah-rendahnya iman kita ya, untuk tingkatan kalangan kita semua. Jadi tattaqun itu tidak hanya sekedar kita pas bulan Ramadan saja ya. Tattaqun itu masanya panjang, bahkan sampai masa yang akan datang. Artinya kita semestinya dalam keadaan takwa itu sampai akhir hayat. Usia selesai baru takwa itu selesai. Jadi selama hidup, selama masih ada napas ya, selama hayat di kandung badan, kita senantiasa dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Barometernya ketika kita menjadi orang yang takwa di dunia ini, dalam menjalankan hidup kita di dunia ini, apalagi kita sekarang ada di masa digital. Ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita kuatkan ya. Karena apa? Takwa itu tidak hanya sekedar kita lagi sholat. Sekarang masa digital ini sungguh luar biasa, Pak. Kita bisa menjadi orang yang bertakwa atau bahkan sebaliknya. Kecanggihan digital, kecanggihan teknologi, dunia sudah di genggaman kita semua. Setiap kita itu pasti punya namanya handphone. Nah, handphone inilah bisa membawa kita ke dalam kemaslahatan atau bahkan sebaliknya. Ya, terutama dalam media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya, ini bisa membuat kemadaratan atau kemaslahatan, tergantung kita yang membawanya. Nah, karena apa? Di dalam genggaman kita yang namanya handphone ini, kita bisa menjaga kualitas puasa kita. Jangan sampai puasa kita ternodai, terhapuskan, bahkan hilang keutamaan puasanya, sampai pahalanya pun habis. Karena alat komunikasi tadi. Ya. Segi positifnya, jika kita menggunakan HP atau handphone dalam kemajuan teknologi digital sekarang, kita bisa nonton ceramah misalnya, ya, kapanpun, dimanapun, saat kapanpun bisa. Ya, tetapi kita harus memfilter, ya, mana yang harus menjadi tontonan dan menjadi tuntunan. Ya, karena banyak sekarang beredar di YouTube, di Facebook, Instagram dan lain sebagainya, paham-paham yang tidak sejalan. Artinya kita walaupun belajar di media sosial, mendengarkan ceramah di YouTube atau dan lain sebagainya, tetapi kita lihat siapa yang menyampaikannya. Ya, artinya ulama, ustadz, kiainya jelas keilmuannya, jelas sanadnya,
jelas kearifannya, jelas kesolehannya dan lain sebagainya. Kita harus lihat dari sana. Kemudian ketika kita tidak bisa menggunakan atau bahkan tidak ada kebijakan dalam bermedia sosial, bisa saja HP itu melalui medsos tadi bisa membawa kemadaratan, bahkan menghapuskan pahala pahala puasa kita. Nah, ini yang harus kita jaga, terutama anak-anak muda ini yang harus kita sebagai orang tua harus membimbing, membina, ya, memfilter dan mengawasi. Jangan sampai nanti membuka internet ada iklan datang, iklannya iklan yang tidak karuan. Nauzubillah. Ya. Ini bisa saja puasa kita bisa batal, bahkan puasa kita pahalanya tidak ada. Nah, karena di media sosial ini kalau kita tidak bisa membawanya, maka akan timbul cacian, ya, kemudian hasud, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Nah, ini, dan bijaklah dalam menggunakan media sosial. Ya, bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau ada berita, karena zaman sekarang itu Pak, media sosial dengan adanya kecanggihan teknologi digital ini, informasi itu dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik itu sudah sampai kepada kita. Dalam hitungan detik video yang asli bisa dirubah menjadi tidak karuan, bahkan menjadi cacian, menjadi fitnah, menjadi hoax dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita filter, ya, dalam kemajuan teknologi ini. Maka kita jaga sama-sama diri pribadi kita, ya, keluarga kita, anak-anak kita dari kemadaratan yang ditimbulkan daripada alat komunikasi yang kita pegang masing-masing, ya, terutama yang menggunakan media sosial. Jadi mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dalam mengisi bulan puasa ini, senantiasa kita bisa taat ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketergantungan misalnya dengan HP, ada orang ketergantungan dengan HP, ya, atau bahkan dengan game online sekarang yang lebih marak, Pak, ya. Jaga anak-anak kita jangan sampai terjerumus di dalam kemadaratan yang dibawa oleh media sosial. Ya, itu aja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita jaga masing-masing daripada hilangnya pahala puasa dikarenakan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.